wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Rizky Widyadana, NIM 522 dari kelas H. Ingin menjelaskan mengenai hukum ekonomi bisnis transaksi elektronik. Yang pertama, perdagangan elektronik, yaitu sejatinya timbul akibat perkembangan digitalisasi, yaitu membuat batas-batas antar negara menjadi hilang, sehingga pasar perdagangan semakin luas dan semakin sulit mekanisme menegakkan hukumnya. Namun, perdagangan adalah bersifat keberadaan yang tunduk pada buku 3 hukum perdata terkait dengan perikatan bahwasanya perikatan adalah pertalian yang sah antara dua subjek hukum yang saling bersepakatan untuk mengikatkan diri satu sama lain. Kemudian, perikatan tersebut diharuskan mengikuti syarat-syarat yang terdapat dalam pasal-pasal 1320 KUH Perdata, yakni syarat sahnya perjanjian. Yang pertama adalah konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri. Kemudian, kecakapan dalam membuat perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu atau kejelasan suatu barang. Yang keempat, sebab yang halal, yaitu barang yang diperjanjikan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Perlindungan hukum secara umum. Perlindungan hukum pada dasarnya adalah upaya pencegahan untuk terjadinya pelanggaran hukum yang upaya menanganinya adalah apabila terdapat subjek yang dinilai hukumnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, dibutuhkannya beberapa syarat agar hukum dapat berjalan secara efektif dan melindungi warga negara sebagai pejalan serta pelaku hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dibagi menjadi dua, yaitu preventif. Perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan berupa sanksi atau denda serta kurungan penggantian uang berupa sengketa keperdataan guna mengembalikan keadaan pada situasi sebelumnya. Perlindungan hukum menghasilkan tujuan berupa kepastian hukum yang merupakan salah satu tumpuan dari tujuan hukum itu sendiri. Dan semakin kepastian hukum diperlukan untuk menjamin hak para subjek hukum tidak terlanggar dengan subjek hukum lainnya, sehingga hukum saling menyeimbangkan antara kepentingan masing-masing terhadap suatu perbuatan hukum. Kemudian saya akan menjelaskan e-commerce. E-commerce adalah suatu perdagangan dengan menggunakan media jaringan internet yang besar. Internet adalah suatu media komunikasi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjelajahi dunia luar dengan tanpa pergi ke tempat tersebut, yaitu dapat mencari data, dapat mencari berita, saling mengirim pesan, dan untuk melakukan transaksi perdagangan. Istilah e-commerce muncul dikarenakan gabungan dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau yang disingkat e-commerce. E-commerce dapat dipahami adalah jenis transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang dilakukan melalui media internet berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perdagangan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan dan komputer atau media elektronik. Berdasarkan karakteristiknya, e-commerce dibagi menjadi 4 macam, yaitu B, B2B atau business to business. Dalam e-commerce ini terjadi hubungan partner sebelumnya. Hubungan bisnis yang dilakukan berulang kali oleh subjek bisnis yang merupakan orang yang sudah dekat. Kemudian tersebut
Kemudian hal tersebut dilakukan secara secara terus-menerus dan berjenjang sampai berlangsung dengan lama bisnis tersebut. Kemudian B2C atau business to consumer. Dalam e-commerce, hubungan yang terjalin ini terbuka untuk umum, yaitu seluruh informasi disebarluaskan secara terbuka dan perjalanan bisnisnya berdasarkan permintaan yang masuk. Pada karakter ini merupakan yang paling sering dijumpai karena dikarenakan konsumen yang melakukan transaksi langsung untuk digunakan keperluan pribadi, atau dengan kata lain konsumen tersebut adalah pengonsumsi paling akhir dari rantai produksi. Kemudian C2C atau consumer to consumer. Dalam consumer to consumer, seseorang konsumen secara langsung menjual barangnya kepada konsumen lainnya. Dalam hal ini, konsumen membeli barang langsung, namun pada akhirnya konsumen tersebut tidak mengonsumsi barangnya, melainkan menjual barang yang telah dibelinya dari konsumen tersebut ke konsumen lainnya. Jadi konsumen ini mencari keuntungan yang lebih besar dari pembelian yang sebelumnya. Kemudian B2C atau customer to business. Customer to business adalah model yang meletakkan konsep konsumen atau individu menciptakan nilai dan perusahaan mengonsumsi nilai tersebut. Seperti halnya review terhadap suatu produk tertentu yang kemudian menjadi penilaian dari customer. Kemudian nilai tersebut dikonsumsi oleh perusahaan-perusahaan terkait. Hal ini baru-baru saja marak terjadi karena banyak konsumen mengonsumsi sesuatu untuk dijadikan nilai bisnis dikarenakan penilaian daripada konsumen dihargai oleh perusahaan, maka dari itu dijadikan bisnis untuk para konsumen. Kemudian transaksi online pada e-commerce Shopee. Transaksi online pada e-commerce Shopee adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang e-commerce atau pihak ketiga yang menyediakan media untuk transaksi jual beli secara online. Shopee adalah e-commerce dengan sifat bisnis to bisnis atau bisnis to konsumen. Hal ini bisa dilihat dari aplikasi Shopee itu sendiri yang menyediakan perdagangan yang beragam, dimulai dari perdagangan paling besar yang memang kebutuhannya untuk menjual barang, kemudian diperjualbelikan kembali, sampai dengan penjual yang menjual untuk konsumen pemakai atau konsumen terakhir yang mempergunakan barang yang dibeli untuk kebutuhan pribadinya. Perjanjian yang diberlakukan oleh Shopee merupakan perjanjian kemitraan yang bertujuan untuk menyamakan kedudukan pihak Shopee, penjual, serta pembeli dalam kedudukan yang sama. Shopee menerapkan batasan penggunaan dengan syarat telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menganggap bahwa seseorang telah dewasa ketika mencapai umur 17 tahun, sedangkan menurut hukum perjanjian, seseorang dianggap dewasa ketika telah mencapai umur 21 tahun. Perjanjian jual beli diatur secara elektronik oleh Shopee dengan dasar kesepakatan kedua belah pihak untuk memberikan sesuatu menukarkan dengan ShopeePay atau mata uang pembayaran secara elektronik. Kedua belah pihak dianggap sepakat ketika menyetujui transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, sehingga terjadi pertukaran barang dengan uang yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Data pribadi yang menjadi konsep perlindungan diterapkan melalui proses manipulasi, scripting, serta akses kode OTP melalui surat elektronik atau email kepada pengguna. Secara langsung, kontrak jual beli yang dilakukan secara elektronik mengacu pada pasal 1313 KUA Perdata terkait dengan perjanjian jual beli. Kemudian penyelesaian sengketa transaksi elektronik. Hubungan yang pertama kali harus dibedah adalah hubungan antara pembeli dan penjual. Dalam hubungan hal tersebut merupakan hubungan antara konsumen dan produsen yang terikat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Hak-hak tersebut adalah hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Kemudian hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan sebelumnya. Kemudian hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Kemudian hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Sengketa yang timbul dalam transaksi elektronik dikarenakan ketidaksesuaian barang yang dijanjikan dalam pembelian. Dalam transaksi jual beli ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jual beli secara elektronik, pengaturan perjanjiannya diatur dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut disebutkan mengenai kontrak elektronik, bahwasanya kontrak dalam perjanjian jual beli secara elektronik maka dibuat secara elektronik dan melalui sistem elektronik sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka atas dasar tersebut dapat dalam penyelesaian sengketa jual beli harus mengikuti alur yang sebelumnya disepakati. Dalam tahap ini, kedua belah pihak harus menyelesaikan permasalahan secara internal terlebih dahulu. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam klausul penyelesaian sengketa Shopee. Pengaturan mengenai klausul baku dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul di dalamnya telah ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha sehingga dapat membuat pemakaian perjanjian ini lebih praktis. Pengaturan mengenai perjanjian baku tidak boleh menerapkan konsep yang merugikan salah satu pihak. Maka dari itu perjanjian baku ini seringkali dibuat menguntungkan pelaku usaha karena konsumen tidak memiliki daya tawar yang lebih tinggi daripada pelaku usaha tersebut. Pembuatan perjanjian baku dengan konsep terlebih dahulu telah dibuat oleh salah satu pihak, membuat hilangnya prinsip negosiasi dalam suatu perjanjian. Hal ini merupakan penyampingan atas asas kesamaan atau keadilan dalam berkontrak, sehingga keabsahan suatu perjanjian baku dapat dipertanyakan akan penyampingan asas-asas perjanjian. Kemudian kesimpulan dari transaksi jual beli melalui e-commerce saat ini adalah terutama di wilayah hukum negara Indonesia, yaitu Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di samping itu masih adanya peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal yang sama. Konsumen dalam hal ini harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu daripada pelaku usaha yang tidak beritikat baik dalam melakukan transaksi jual beli online. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya